Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita kali ini ya. Melanjutkan seri pertama. Berarti sekarang seri kedua dalam tajuk yang sama, yaitu Yesus Allah dalam Yohanes 8:58. Ini seri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Sebentar supaya lancar dulu ngomongnya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Begini teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudaraku semuanya, ya. Sebetulnya topik ini itu sudah ada yang menjawab, ya. Kalau kita lihat di YouTube itu sudah ada yang menjawab. Bahkan yang menjawab itu bukan orang sembarangan. Beliau adalah yang semoga Gusti Allah Agung selalu merahmatinya dalam tidur panjangnya. Beliau adalah master kelas dunia, yaitu Bapak almarhum Ahmad Dedat. Ya, beliau sudah menjawab dengan tuntas ini. Ada videonya di YouTube itu. Cuman begini. Supaya lebih varian, aku akan menjawab dari sisi yang lain, ya. Artinya kalau aku nanti menjawab seperti apa yang telah diberikan jawabannya oleh almarhum Bapak kita Ahmad Dedat, pakar kristologi tingkat dunia, ya. Tentunya pengetahuan kalian ya tidak bertambah gitu loh. Makanya aku coba menjawab dari sisi yang lain. Dengan harapan kalian juga perhatikan video itu supaya kalian punya dua sumber yang berbeda di dalam menjawab apakah Yesus Allah dalam Yohanes 8:58 ini gitu, ya. Tuh, ini aku hapus dulu. Ya. Hapus. Oke, aku lanjut baca yang kemarin. Ke ini ya, ke surat Yohanes 8 ya. Sekarang kemarin kita selesai di apa namanya? Di seri pertama itu di ayat yang ke 54. Nah, sekarang kita lanjutkan dari 54 supaya nyambung gitu. Maka jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami." Ya, tentang kaminya sudah aku jelaskan kemarin kan. Kenapa Yesus menggunakan kata ganti kami, bukan aku, ya. Oke. Masuk ke 65. "Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta." Ini memberikan garansi bahwa Yesus benar-benar kenal dengan Dia itu, gitu loh ya. "Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya." Ya kan? Jadi Gusti Allah yang agung itu bukan hanya cukup dikenal, tapi kalaupun kamu kenal, kalau tidak kamu turuti firman-Nya, ya sama saja. Seperti yang kemarin sudah aku jelaskan. Percuma kau panggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi apa yang aku perintahkan tidak kamu lakukan. Pada saatnya kamu akan
Pergi, aku tidak kenal dirimu. Kamu setan membuat kerusakan. Begitu kan nanti kalau kita tidak taat terhadap firman. Jadi dia itu tidak hanya cukup dikenal dan diakui, tapi firman-Nya, perintahnya harus dilaksanakan gitu. Ya. Selanjutnya, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Hariku itu artinya ya era perjuangan beliau, Yesus, ya. Oke. Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka ya, kata orang Yahudi itu kepadanya, hati-hati, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nih. Ya. Lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi landscape ketemunya mereka antara Yesus dan orang-orang Yahudi itu di bait Allah. Ya, aku ulangi, ini yang perlu kamu perhatikan. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Gitu. Ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Di sini kebingungan orang-orang Yahudi itu. Umurnya belum 50 tahun. Bagaimana Yesus sudah mengatakan bahwa dia lebih dulu ada? Bagaimana Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada? Ya. Inilah yang namanya praeksistensi. Ya. Ini eksistensi, ini eksistensi, ini pasca eksistensi, ya. Yesus itu berbicara di sini. Ya, orang Yahudi berpikirnya di sini, nggak ketemu. Ya. Aku jelaskan lagi. Ini praeksistensi, ini eksistensi, ini pasca eksistensi. Ketika Yesus mengatakan tentang Abraham, ya, Yesus itu berkata dalam domain praeksistensi. Sementara kerangka berpikir Yahudi, dia di eksistensi ini. Makanya dia bingung. Ya, lihat kalimatnya. Dia bingung. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang, meninggalkan bait Allah. Bingung orang Yahudinya. Karena Yahudinya berpikir di eksistensi. Sementara Kanjeng Nabi satu Yesus berbicara di praeksistensi. Pesan yang mau disampaikan oleh Yesus adalah dalam praeksistensi itu dia adalah yang pertama dari segalanya. Paham tak? Nih yang gagal dipahami oleh orang Yahudi. Begitu juga ketika Yesus bilang, siapa yang mengikuti firman tidak akan mati selamanya. Itu dia berbicara dalam metafisik, bukan fisik, gitu loh. Tapi kan sebetulnya bisa saja begini. Sebetulnya si Yahudi ini tahu
apa yang dimaksud Yesus. Tetapi kan ini pikirannya sudah nakal, jahat. Yang bagaimanapun Yesus itu harus menjadi pesakitan. Itu loh. Nah, sekarang kalau begitu sebetulnya apa sih yang terjadi dalam perikop ini? Gitu loh. Ya, dalam perikop penuh yang sudah aku baca, jangan lagi ngomong aku motong-motong ayat ya. Ya, kalau kamu nggak siap untuk berargumentasi sama aku, ya sudah. Pilihan ada di kamu. Kamu ngikuti aku atau kamu tinggalkan gitu loh. Jangan lagi cari alas-alan. Aku memotong-motong ayat. Ini satu perikop aku baca. Kalau kamu kan hanya komen aja, motong-motong ayat, tapi kamu bisa menampilkan seperti ini. Jadi kadang-kadang aku gimana ya? Mauku yang masuk-masuk ke sini ini anak yang pinter-pinter gitu ya. Kristen-Kristen bodoh itu jangan dulu masuk ke sini lah. Tiba bikin sampah gitu loh. Aku tuh mau yang pinter-pinter seperti kemarin ada Pak dosen tuh kemana sekarang nggak pernah datang lagi tuh. Yang dosen bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu ya. Aku merindukannya. Kalau yang coro-coro ini kan males aku bikin sampah. Karena aku nggak mungkin dapat ilmu dari coro-coro seperti itu gitu loh. Kok dia komen jangan dipotong ayat, nulis jangan dipotong ayat itu apa sulitnya? Tapi dia bisa nggak menjelaskan seperti ini? Itulah yang aku maksud. Makanya dengar kalau aku jelaskan. Ya. Sebetulnya apa sih yang dimaui dari satu perikop mulai Yohanes 8 ayat 48 ya sampai selesai ayat 59. Kalian tahu nggak sebetulnya behind screen-nya ayat ini apa? Nih, aku ceritakan. Ya. 3 sosok yang itu paling berwibawa dalam perspektif teologis dan antropologis Yahudi. Itu 3 sosok itu adalah Abraham. Ya. Terus Moses atau Musa. Terus Daud. Ini sosok-sosok yang mereka segani. Mereka junjung tinggi. Nih, ya. Ada Bapak Abraham, ada Kanjeng Nabi Musa, Moses, ada Kanjeng Nabi Daud. Ini sosok-sosok yang mereka hormati, mereka hargai. Yesus itu di sini. Aku pakai nama Ibraninya aja lah ya. Esau itu di sini. Ya. Ini terpotong di sini. Ya. Terpotong begini. Ya. Ketika Esau ya mau mewartakan Injil yang kita sebut Nasrani sini ya. Nasrani. Ini orang-orang Yahudi. Ya mereka sudah disebut Yahudi. Memang Yahudi dan Israel itu stereotip ya. Orang-orang Israel itu sudah memeluk Yahudi lewat ini Kanjeng Nabi Musa ini. Ya. Nih. Pahami. Ini sudah ada Yahudi, ini Nasrani. Ya. Ini sosok yang dikagumi mereka, yang dihormati mereka. Sakral nama-nama ini bagi mereka. Sekarang aku kasih tahu. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ya orang teknik sih, cuma kan aku karena banyak baca, banyak belajar, banyak ikut seminar-seminar ekonomi, khususnya marketing, jadi aku tahu lah, ya. Ini handphone, ya, ini handphoneku ini, handphone perjuangan. Sebagai seorang marketing, katakanlah begitu ya, ketika aku akan menjual handphoneku ini, ya, kepada orang lain yang sudah punya handphone. Ya, maka aku harus bisa menjelaskan kepada dia yang sudah punya handphone itu, handphoneku ini minimal
berkualitas sama dengan handphone dia atau diupayakan lebih tinggi kualitasnya dari dia punya. Itu kerangka berpikir sederhana dalam dunia marketing. Kebetulan dulu aku pernah ngajar mahasiswa marketing ya. Nah, aneh juga ya, orang eksak ngajar marketing. Berapa semester dulu lupa aku, awal-awal menjelang atau awal-awal reformasi gitu ya. Itu sederhana gitu loh. Kerangka berpikir sederhana. Ketika kita akan menjualkan sebuah produk atau menaruhkan produk kepada buyer, sementara buyer itu telah mempunyai produk seperti yang mau kita tawarkan, maka sesuatu yang harus kita lakukan, kita harus bisa meyakinkan kepada buyer bahwa produk yang kita tawarkan itu mempunyai kualitas minimal sama, atau yakinkan supaya lebih aman lagi, barang yang kita punya, produk yang kita punya, kualitasnya lebih unggul dari yang dia punya. Misalkan handphone tadi itu. Lah kalau kualitasnya lebih rendah, ngapain dia mau beli barang kita? Gitu loh. Ya? Paham di sini? Ini kamu kuliah di sekolah tinggi teologi ya, di STT, sampai berapa semester pun ilmu ini nggak dapet. Gitu loh. Nggak dapet, karena apa? Ya itu aja yang diajarkan. Dia tidak coba mengeksplor apa yang ada dalam Alkitab, gitu loh. Tidak melihat dari mana tinjauan psikologis antropologisnya gimana sebetulnya teks-teks itu berjalan. Nggak ono. Palingnya gitu-gitu aja. Apalagi kalau kamu bodoh, di dogma ya kamu mau saja. Gitu loh. Makanya perlu cerdas. Nah, aku jelaskan pelan aja. Penting kamu sabar dengar penjelasanku. Bismillahirrahmanirrahim. Entek kopi ini. Oke. Itu tadi analoginya. Sekarang kita masuk ke terapannya. Dan supaya kamu, teman-teman Kristen ini, ya, bisa sedikit membuka hati sehingga open mind, aku katakan, fenomena ini juga berlaku di Islam, bukan hanya di Kristen atau Nasrani. Aku pakai nama Nasrani lah. Fenomena yang aku mau jelaskan ini pun berlaku juga di Islam. Jadi natural itu, biasa. Sekarang aku masuk ke dalam intipatinya, ya. Kenapa dalam perdebatan Yesus itu mengambil nama Abraham? Nggak tanggung-tanggung. Yang dia ambil bukan Daud, bukan Musa, Bapak Abraham yang dia tanggung. Ya. Karena apa? Dia mau mengkabarkan, mewartakan Nasrani lewat Injilnya itu. Dan dia mau supaya dia diterima oleh orang-orang Yahudi. Maka dia harus memposisikan lebih unggul dari Bapak Abraham. Ini loh. Paham? Makanya orang Yahudi langsung kebakaran jenggot itu. Terus mau dilempari. Jadi ciri orang ketika dia sudah keluar dari parameter-parameter akademik dalam sebuah diskusi, dia tidak membantah argumentasi dengan argumentasi, itu berarti dia sudah bodoh. Kepintarannya sudah habis, sudah bodoh. Sama seperti ini. Ya, aku baca ini ya. Apa kata Yesus di surat 57 ya? Maka kata sebentar. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, argumentasi ini tidak mampu dibantah oleh orang Yahudi. Maka jalan terakhirnya, lalu mereka Yahudi itu mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ini sudah sejak dari dulu, sejarah itu berulang. Kalau dalam sebuah diskusi dia sudah tidak bisa lagi mengeluarkan argumentasi untuk mematahkan lawan diskusinya, maka biasanya yang keluar hujatan, kata-kata tidak sopan, menyerang fisik. Kalau di sini dilempar batu, itu lagu lama. Nah sekarang kamu lihat di Facebook, kamu lihat di komen-komen YouTube, kalau ada yang perilakunya seperti itu bukan barang baru. Ya itulah orang yang sudah tidak bisa lagi berpikir secara akademik. Artinya apa?
Orang seperti itu belum masuk level-level kita. Gitu loh. Ya biarin saja, dia kan masih belajar. Gitu loh. Belum masuk dalam level-level yang mau kita bangun bersama ini. Di mana channel ini menjadi wadah diskusi bersama, saling hormat, tidak menyerang pribadi. Ya itu contohnya orang Yahudi. Ketika ya Abraham disentuh oleh Esau atau Yesus, itu dalam rangka perang psikologis, gue ini lebih hebat dari Abraham. Supaya ketika Yesus mau mewartakan Injil dan Nasraninya, itu diterima oleh orang-orang yang Israel yang sudah terlebih dahulu menjadi Yahudi ini. Jadi ini produknya Yahudi, ini produknya Nasrani. Di sini nanti gampangnya saja ya, ada apa namanya itu, sampai error aku. Ada Torah, sampai error. Di sini ada Injil. Nah, bagaimana supaya Kanjeng Nabi Isa, Esau, bagaimana supaya Nasrani, bagaimana supaya Injil ini ketika diwartakan diterima oleh orang-orang Yahudi, di mana mereka sudah, orang-orang Israel itu ya, di mana mereka juga sudah punya Torah, sudah punya Yahudi ini, sudah punya Musa, maka Kanjeng Nabi Isa ya atau Yesus itu langsung, dia tidak mau mengambil ini, langsung atasnya yang diambil. Orang yang paling dihormati siapa? Abraham ini diambil bahwa dia lebih unggul daripada Abraham. Ya, dengan mengatakan pada Yohanes 8 pada 48, ya, aku ulangi lagi di sini, ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Gimana gak pusing itu orang Yahudi? Sebelum Abraham jadi aku telah ada. Jadi produk Yesus harus menampilkan lebih unggul daripada apa yang sudah dipegang oleh orang-orang Israel itu, yaitu Yahudi, Torah, dan Musa. Jadi ini perang psikologis, bos. Itu loh. Ya. Dan seperti aku bilang tadi, Islam pun begitu. Nanti kapan-kapan kita berdarah sama. Jadi supaya Islam itu diterima oleh ahli kitab, itu bahwa harus diberitakan, harus diwatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah sama seperti nabi-nabi terdahulu. Al-Quran itu adalah juga kelanjutan dari kitab-kitab terdahulu. Dan Islam itu juga dia berpijak kepada Abraham. Tapi kalau di Al-Quran kan Milata Ibrahim. Orang yang mengikuti iman Abraham inilah, Ibrahim inilah yang benar, yang lurus. Dan Ibrahim ini bukan orang yang musyrik. Gitu. Itu perang psikologis memang. Menghadapi ahli kitab ini memang sulit. Orang bandelnya minta ampun kok. Kalau katanya anak-anak di WA itu di Jawa Timur khususnya, angel, kandanannya angel wes. Gitulah. Ini perang psikologis. Sayangnya, ya, ketika di ayat Yohanes 8:58 itu dikatakan, ya, begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Itu dipahami oleh teman-teman Kristen Tritunggal sebagai yang abadi tadi loh. Apa tadi bahasa Inggrisnya? Di seri pertama aku tulis apa itu ya? Sebentar. Dia termasuk yang abadi, ya, being timeless, ya, dianggap menjadi sesuatu yang abadi. Apakah dia abadi? Nah, nanti kita lihat, ya, nanti kita lihat di ayat berikutnya. Waduh mas, error ini, nggak bisa buka aku. Timeless being atau makhluk abadi. Nah, sekarang bener nggak
dengan Yohanes 8:58 bahwa Yesus itu makhluk apa? Bahwa dia itu pencipta. Ya, kita lihat. Nih, aku hapus ini ya. Sudah ya. Oke. Ini kamu kalau kuliah di sekolah tinggi teologi belum tentu dapat yang beginian ya. Kayaknya nggak pinter-pinter. Oke. Kita mulai di Yohanes 1 ya. Sampai berapa nanti? Sebentar, aku bacakan. Nih, Yohanes 1 sampai 3. Ya. Yohanes 1 sampai 3. Begini. Pada mulanya firman adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang pertama, yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, ini yang 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Nih. Ya. Yohanes. Benar. Yohanes. Oh, kok jelek banget sih. Nih. Yohanes 1 ayat 3. Pasal 3. Ya. Aku tuliskan di sini ya. Segala sesuatu, ini ya. Mudah-mudahan bisa baca kau. Segala sesuatu, ya, segala sesuatu dijadikan, ya, dijadikan, ya, oleh Dia. Lihat ini, aku kasih huruf besar dan biru. Oleh, ya, Dia. Ini ya, oleh Dia, dan tanpa Dia, dan tanpa Dia, ini tunduk terhadap teks dulu ya. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun, ya, dijadikan. Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dari segala yang telah dijadikan. Oke, ini ayatnya. Aku kasih komen dulu, memang agak sulit ya di Injil ini karena kita kehilangan teks originalnya. Kalau di Al-Qur'an enak. Dijadikan dan diciptakan itu beda, ya. Kemarin kita sudah kaji di Al-Baqarah 30 ya, ketika aku yang menjadikan manusia khalifah di bumi. Ya. Kenapa Allah menggunakan kata menjadikan? Karena sudah ada, tinggal dijadikan. Bukan aku menciptakan. Beda. Kalau menjadikan itu sesuatu yang sudah ada, menjadi ada yang baru. Tapi kalau menciptakan, dari sesuatu yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Maka Al-Quran membedakan antara menjadikan dan menciptakan. Antara zailun dan holakna. Berbeda. Nah ini kita sulit karena original teksnya nggak ada mau kemana. Tapi oke lah, sementara kita ikutilah kerangka berpikir teman-teman Kristen Tritunggal ya, terutama yang mengatakan Yesus Allah. Lihat, perhatikan Yohanes 1:3 ya. Karena begini, salah satu syarat yang harus dipenuhi kalau dia sebagai Allah, dia harus pencipta. Dia harus menciptakan. Kalau dia diciptakan berarti dia bukan Allah, gitu loh.
Karena kalau dia diciptakan, dia tidak memenuhi ruang dan waktu tadi. Dia pernah tidak ada dalam satu waktu ketika dia belum diciptakan. Paham ya? Makanya di sesi pertama, aku mantapkan pemahamanmu tentang ruang dan waktu. Gitu loh. Sehingga untuk menjadi syarat supaya dia bisa disebut Allah, dia harus menciptakan. Nah, sekarang Yesus itu mencipta nggak? Untuk sementara di sini dijadikan, ya kita abaikan dulu lah ya. Kita anggap saja dijadikan ini maksudnya teman-teman Kristen tuh menciptakan gitu ya. Sebetulnya ini kalau dalam Islam, dalam Al-Quran dia bahasanya itu terseleksi. Kapan menjadikan, kapan mencipta gitu ya. Tapi karena ini bahasa original yang sudah nggak ada, ya kita agak repot untuk menelisik. Itulah kelebihan dari Al-Quran, dia ada original teksnya. Jadi ketika ada permasalahan dalam terjemahan, tinggal kembalikan ke teks. Jadi ya bersyukurlah menjadi seperti apa yang kita alami. Kalau menjadi umat terjemahan ya repot seperti ini. Oke, sekarang apa bedanya oleh dan melalui? Gitu loh. Itu dulu. Ini oleh dan melalui. Ya. Apa kira-kira? Apa bedanya oleh dan melalui? Ya, ini oleh ini. Coba kamu renungkan dulu sampai aku mencari penjelasan di sini. Ini berbicara praeksistensi loh ya, sebelum lahir di bumi. Jadi Yesus bilang itu di era praeksistensi. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada dulu di praeksistensi. Meskipun eksistensinya ke bumi, itu lebih dulu Abraham. Itu loh. Ya. Coba. Wah, ini kenapa ini macet ya? Aku akan jelaskan sama kamu nanti. Ya. Coba, apa bedanya antara oleh dan melalui itu apa? Supaya paham dulu. Kalau ini nggak paham nanti repot ini. Intinya kalau ini kamu terima apa adanya, bisa nggak bisa narasinya memang Yesus itu yang menjadikan semuanya. Dia menjadi Allah gitu. Nggak bisa nggak. Makanya benarkah teks ini gitu loh. Kamu harus tahu apa bedanya oleh dan Allah. Gitu loh. Sebentar ya, aku cari di sini. Aduh, ini kalau ada kendala gini kita habis waktu ini. Coba kamu pikir dulu apa bedanya oleh dan Allah itu. Ya. Semoga nanti ini ketemu. Yohanes 1:3. Kalau ini Mas, ini Mbak, ini Pak, ndak bisa Yesus menjadi tukang jadikan, menjadi pencipta. Segala sesuatu berarti all round dijadikan oleh Dia. Dia ini nanti ke Yesus larinya. Kalau kita lihat Yohanes 1:1. Jadi kata ganti Dia atau apa namanya itu, domirnya itu kalau dalam bahasa Al-Quran ini Yesus. Jadi ini Yesus ya, ini Yesus. Kalau teksnya begini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia Yesus, dan tanpa Dia Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Ini sudah mengikat semuanya. Apapun yang terjadi ini, itu enggak bisa terjadi kalau enggak dijadikan Yesus. Bener enggak ini? Nah, sekarang, kenapa ini aku kasih garis kotak merah dan aku kasih warna biru? Karena kuncinya di sini yang bikin penyakit. Ini oleh, benerkah ini oleh Dia? Ya. Kita lihat sini. Karena kita tidak punya teks aslinya, akhirnya kita membandingkan terjemahan dengan terjemahan. Sebetulnya sih terjemahan itu tidak boleh menghakimi terjemahan. Yang boleh menghakimi terjemahan itu adalah original teksnya. Ya.
Nih. Ya. Aduh. Nih. Perhatikan ini teksnya. Ya. Nih, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh nih, perhatikan ini oleh. Ya. Nah, ini oleh. Ya. Oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, kita fokus ke olehnya saja. Nih ya, oleh. Nih. Sekarang kita bandingkan terjemahan interlinear. Ya, ini bahasa Yunani. Lihat ini. Panta, segala sesuatu, apa di artinya? Melalui. Auto, dia. Egento, dijadikan. Kai, dan choris, tanpa. Auto, dia. Egenoto, dijadikan. Ya. Audoen, tidak satupun ho, apa yang gegonen telah jadi. Oke, aku sudah kutip utuh. Perhatianmu di sini. Ini artinya apa? Melalui, bukan oleh. Lihat ini, interlinear. Panta, segala sesuatu, melalui. Auto, dia, dijadikan, eknoto. Jadi melalui Dia, bukan oleh Dia. Ini interlinear ini. Coba. Kan penyakitnya di sini yang seharusnya, ya, seharusnya melalui ditulis oleh. Coba rasakan. Kalau ini aku ganti melalui. Di bahasa anunya, bahasa Yunaninya. Aduh. Nih, melalui. Jadinya gimana? Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, bukan oleh Dia. Ya. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Apakah di sini Yesus yang menjadikan? Bukan. Karena apa? Melalui. Melalui artinya Dia menjadi alat, menjadi instrumen. Nih, Yesus itu sebagai instrumen atau alat yang digunakan Allah untuk menciptakan segala sesuatunya yang ada. Nih. Paham? Jadi bukan Yesus yang menjadikan semuanya ini. Dia hanya sebagai instrumen melalui Dia, perantara Dia. Yang menjadikan siapa? Tetap Allah. Gitu loh. Ya. Oke, sekarang kita akan beralih untuk membuktikan siapa Yesus itu. Mulai kita buka, mundur dulu dari kitab Wahyu yang paling belakang. Ya. Kitab Wahyu, ya, yang paling belakang itu. Ya, kitabnya ya, Wahyu itu. Nanti di kitab nomor 3, suratnya nomor 4. Di sini ada nama ganti, ya, Amin. Amin ini adalah nama lain dari Yesus. Dulu. Ya. Kita baca bareng-bareng Wahyu 3, ya, supaya buka suratmu, jangan hanya dengar saja. Supaya kamu juga benar-benar paham. Sambil membantu aku kalau ada salah-salah kutip aku. Kan enak gitu loh.
Jadi supaya kita saling mengontrol. Ini ya, 3, 4. Wahyu 3, 4 ya. Wahyu 3, 4. Sebentar, ada kesalahan kutip ini. 3:14. Sorry ya, ini untung tahu, kalau enggak gimana ini? 3:14 saudaraku ya. Bukan 34. Aku bacakan. Jadi perikopnya ya 3:4 ya, kepada jemaat di Laodikia. Begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Ya. Siapa Amin itu ya? Dijawab di sini. Firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Dijawab. Baca lagi kalau nggak percaya kamu. Amin ini ya, permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah. Jadi wajar di era eksistensi, praeksistensi, kalau dia berbilang bahwa sebelum Abraham dijadikan, aku sudah ada. Ya karena apa? Karena di era praeksistensi, Amin itu, Yesus itu permulaan ciptaan Allah sebelum semua sesuatu diciptakan. Tapi apapun adanya, ya, Yesus tetap aja ciptaan, bukan pencipta. Gitu loh. Paham kamu? Sudah berapa? Lihat deh waktunya. 41. Oke. Kita lanjutkan nanti di seri ketiga ya. Tapi setidaknya di sini kamu sudah bisa membedakan terjadi intervensi terjemahan di mana di yang bahasa Yunaninya di, gerikanya di itu diterjemahkan seharusnya melalui, oleh LAI diterjemahkan oleh. Tentunya ini merubah makna sudah. Ya. Yang benar adalah melalui. Artinya Gusti Allah Agung itu menciptakan segala sesuatunya itu melalui Yesus, bukan oleh Yesus. Oke. Tuh kesimpulan sementara. Kesimpulan berikutnya, kalau kita buka kitab Wahyu 3:14, Amin, yaitu nama lain dari Yesus, itu merupakan ciptaan Allah yang mula-mula. Sebelum segala sesuatu ini nanti diciptakan Allah, maka Allah sudah menciptakan Yesus menjadi ciptaan yang mula-mula. Ini nanti ada pertemuannya dengan hadis, dengan Injil Barnabas ini. Ya, nanti kita buka di seri kedua. Itu dulu dari aku ya. Jadi kalian sudah paham ini ya. Akan kita lanjutkan nanti di seri ketiga. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.